Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan bahas KD lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya yang saya share di portal belajar. Saya udah buat 2 modul, rencananya ada beberapa modul lagi. Modul yang pertama sudah dikerjakan, sudah di-share. Yang saya bahas ini yang saya anggap di pertemuan sebelumnya pada saat offline itu belum dibahas. Pada pertemuan online kali ini, pembahasannya KD yang dimaksud adalah mengimplementasikan library dalam bahasa program. Sebetulnya kalau secara judul ini kurang pas dengan bahasa-bahasa di luar sana, bahasa-bahasa di industri, tapi tetap kita bahas, nanti ada penjelasannya. Karena ada yang masuk lagi, kita tambah dulu. Nah, untuk KD atau kompetensi dasar yang kita bahas itu 1 KD. Kompetensi dasar, 1 kompetensi dasar yaitu menerapkan library standar dalam program dan menggunakan library standar dalam program. Nah, ini ada beberapa indikator kalian dianggap sudah mencapai kompetensi ini. Yang pertama itu bisa menjelaskan penggunaan library dalam pemrograman, terutama aplikasi web, karena kita mata pelajarannya adalah pemrograman web dan pemrograman mobile ya. Kemudian menerapkan penggunaan library dalam pemrograman aplikasi web. Merancang program aplikasi web dengan menggunakan library standar. Apa itu library standar? Nanti kita bahas juga. Kemudian ada membuat kode program aplikasi web menggunakan library. Nah, ini ada menggunakan library standar ya. Ini ada kesalahan ketik. Harusnya yang bagian ini naik ke atas. Kemudian menguji program aplikasi web menggunakan library standar. Jadi selain menggunakan library standar, kita juga nanti bisa membuat library sendiri seharusnya dan mengujinya. Ini masih ada yang mau gabung lagi. Kemudian selanjutnya apa itu library? Library itu sebetulnya hanya kumpulan kode biasa yang terkumpul dalam sebuah namespace. Biasanya kalau di bahasa program yang lain, baik di PHP, di Java, itu bisa kumpulan kode program yang terkumpul biasanya dibentuk dalam sebuah namespace, modul atau package. Biasanya kalau di Java kan package. Kemudian modul atau namespace. Tergantung menggunakannya di bahasa program apa. Kemudian yang kode program tadi atau library ini bisa diimpor untuk digunakan kembali atau reuse ke program yang lain. Ini karena ada yang terlambat jadi harus update dulu supaya mereka bisa join. Nama lain library di bahasa program lain itu ada macam-macam. Ada yang menyebutnya package, terutama untuk programmer Go, Node.js itu sebutnya package. Kalau di programmer Rust itu disebutnya crate. Nah, di sini ada catatan kecil. Seorang programmer dikatakan sudah hebat, keren, jagoan lah istilahnya, kalau mereka sudah bisa membuat tool, library, framework, atau package yang bisa dipakai oleh programmer lain. Nah, itu baru bisa disebut jago. Nah, kalau library yang umum, library pada umumnya dalam PHP itu ada, ini bukan library yang library standar atau SPL ya, ini library umum, library dalam PHP yang sering digunakan dalam membangun sebuah aplikasi web, di PHP terutama, itu ada PDF untuk membuat PDF, mengenerate PDF, ada Snappy, Image Workshop, Gold, Carbon kalau nggak salah buat waktu, dan lain-lain. Ada banyak yang lain, nanti kalian bisa browsing, explore sendiri. Kemudian ada
standar library atau library standar. Contohnya dalam PHP ada CURL. Kalau di penerapannya sebetulnya ini seperti fungsi ya, CURL, tapi disebutnya tetap standar library. Jadi sebetulnya fungsi itu di dalamnya ada beberapa kumpulan kode lagi yang kita tinggal gunakan saja. Misalkan contohnya con atau CURL, ini biasanya buat web service ini. Kemudian fopen, ada ini untuk upload, dan lain-lain lah, banyak. Nah, kalau yang tadi dalam PHP, sekarang dalam Python. Nah, di Python itu ada math, help, sqrt. Ini yang saya sudah buatkan juga untuk prakteknya di modul. Nah, di admit dulu. Kemudian ini untuk project-nya, project untuk KD yang kita bahas hari ini adalah kita membuat API. API itu kependekan dari atau kepanjangan dari akronim dari Application Programming Interface. Jadi kalau ditanya API apa? API itu Application Programming Interface, itu bukan artinya berarti, itu hanya kependekannya atau akronimnya. Kalau secara pemahamannya, API itu adalah perantara software atau perangkat lunak yang memungkinkan dua aplikasi untuk saling berinteraksi. Jadi misalkan kita buat web service, pasti web ya, kita buat API, ini berdasarkan simpulan dari situs Mulsoft. Ini yang paling terkenal nih, dalam API ini paling terkenal. Kita punya aplikasi mobile, kita punya aplikasi desktop misalkan. Supaya berinteraksi, jembatannya adalah API. Seperti itu contoh sederhananya. Kemudian, skema secara umum, ini secara umum, secara global. API itu posisinya di mana? Di tengah-tengah dia, jembatan dia. Jadi misalkan di klien, ini ada aplikasi desktop atau aplikasi web. Kemudian di sini ada database. Di dalam database ada database data. Nah, API di tengah-tengah yang menjembatani. Si aplikasi klien, misalkan si web tadi, dia tidak akan langsung bisa mengakses database, tetapi jembatannya adalah API. Karena ini web aplikasinya adalah klien. Atau misalkan di sini kita ganti aplikasi mobile, tidak akan langsung bisa akses database tanpa adanya API. Skema sederhananya seperti itu. Selanjutnya, nah untuk lebih lanjutnya, koneksi unstabil, bisa dicek di modul dan tugasnya di portal belajar. Itu saja untuk pembahasan mengenai KD hari ini yang kita bahas. Untuk selanjutnya kalian bisa melakukan tanya jawab. Saya buka dulu. Ini share-nya saya tutup dulu ya. Share screen-nya saya tutup. Bisa dicek di modul. Silahkan yang lain ditanyakan. Ada pembahasannya, silahkan ditanya. Ini saya stop dulu untuk record-nya.